Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita dapat berkumpul, bermuajalah, bersilaturahmi dalam rangka diseminasi budaya positif di lingkungan SMAN 4 Kota Tangerang. Yang terhormat Kepala Sekolah yang mewakili, dalam hal ini diwakilkan oleh Bu Gunung Gianti, Sarjana Pendidikan. Yang terhormat serta teman-teman DDP Angkatan ke-8, tak lupa salawat serta salam Bapak dan Ibu marilah kita aturkan pada junjungan Nabi Muhammad SAW. Semoga kita selaku umatnya mendapatkan syafaatnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, pada kesempatan kegiatan ini yaitu diseminasi budaya positif. Untuk mempersingkat waktu, marilah sama-sama Bapak dan Ibu kita membuka acara ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang kedua, yaitu sambutan Wakil Kepala Sekolah. Kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi pagi wabarakatuh. teman-teman sejawat dan Ibu calon guru penggerak, Ibu Rita dan Ibu Fitri, serta teman-temanku yang sudah hadir untuk mengikuti kegiatan diseminasi berbagi praktek baik budaya sekolah di SMA 4 Tangerang. Bapak Ibu semua yang hadir ini, pertama-tama saya akan ucapkan terima kasih yang sudah mengikuti atau membantu teman-teman untuk mensukseskan teman kita yang sedang melaksanakan calon guru penggerak, di antaranya harus melalui berbagai macam tugas yang harus diselesaikan, modul-modul praktek dan seterusnya itu ya. Semoga di kemudian hari akan disusul oleh teman-teman yang ingin menjadi guru penggerak. Ibu Rita dan Bu Fitri, dan teman-teman nanti Bu Rita ikut juga ya. Kalau Bu Nunung nggak usah, karena sudah tua. Pak Danu juga, dan yang lainnya Bu Fitri. Iya. Semangat untuk teman-teman yang sudah menjalankan seberapa persen ini ya Bu Rita dan Bu Fitri? Sepertiga, masih perjalanan masih panjang dan harus dilalui. Doa kami yang pertama adalah semoga lancar. Sekolah sangat mendukung terhadap teman-teman yang sudah mengikuti CDP, dan insya Allah nanti untuk angkatan berikutnya ya Pak Ilham ada teman-teman yang ingin
mengikuti praktek pendamping ya, pengajar praktek ya. Insya Allah mudah-mudahan teman-teman diluluskan dan dilancarkan seperti yang akan sebagai contoh Ibu Detik dan Ibu teman yang lainnya. Mudah-mudahan ilmunya nanti di share atau berbagi dengan teman-teman yang lain. Intinya adalah kebetulan Ibu Kepala Sekolah tidak bisa hadir karena ada kegiatan terkait sarana prasarana. Insya Allah tahun ini tercepat mungkin bulan Juli dan Agustus akan ada bantuan dana alokasi khusus untuk pembangunan 5 ruang belajar, yaitu di gedung utara, terutama untuk ruang kelas 10-2, 10-3 dan sampai 10-6. Nah nanti itu mungkin menjadikan start awal, mudah-mudahan sekolah lebih baik. Terkait dengan berbagi praktek baik budaya sekolah, insya Allah sama 4 berusaha, bukan sudah ya, berusaha terus untuk melaksanakan budaya positif yang sudah dirintis jauh sebelumnya sebenarnya. Cuman intinya budaya positif siswa dan elemen sekolah itu sudah mulai dilaksanakan sejak sekolah ini berdiri. Untuk administrasi dan seterusnya mungkin belum seperti yang sekarang, dan insya Allah itu akan ditularkan kembali oleh teman-teman CGB, Ibu Fitri dan Bu Rita, agar apa yang beliau laksanakan akan menjadikan contoh untuk teman-teman yang akan mengikuti guru penggerak. Demikian mungkin sambutan dari sekolah. Intinya sekolah sangat mendukung dan selalu berdoa agar teman-teman sukses dan lancar dalam mengikuti seleksi calon guru penggerak. Mudah-mudahan akan muncul teman-teman guru penggerak yang lain semakin banyak untuk di SMA 4 dan memberikan aura positif dan akan menjadikan SMA 4 lebih baik lagi. Amin. Demikian. Amin. Akhirul kalam, semoga apa yang saya sampaikan adalah bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya materi yang sudah handal dan dilengkapi oleh Bu Fitri, yaitu mengenai materi yang masih berkaitan dengan budaya positif, yaitu mengenai tentang restitusi yang akan disampaikan oleh Bu Fitri. Ya, Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam bahagia untuk kita semua, Bapak dan Ibu guru hebat. Sebelumnya terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas partisipasinya dalam kegiatan kami pendidikan guru penggerak angkatan 8. Nggak usah kenalan ya, sudah kenal ya, alhamdulillah. Nah di sini saya akan melanjutkan sharing is caring yang tadi sudah disampaikan oleh rekan kita Ibu Rita. Tadi Ibu Rita lebih memfokuskan pada Budaya positif, keyakinan kelas. Keyakinan kelas, betul sekali Bu Laura. Bu Rita menyampaikan tentang pembuatan keyakinan kelas, karena kalau sebelumnya yang kita buat di kelas adalah kesepakatan kelas. Betul. Apa bedanya dari itu? Apa bedanya? Kalimat negatif jadi Betul. positif. Yang pertama, perbedaan mendasar antara kesepakatan dan keyakinan. Namanya kesepakatan, ya suka-suka. Saya bersepakat dengan Bu Fia ngomong apa, kita sepakat gitu. Yang penting udah disetujuin, berarti itu yang sepakat. Mau kalimatnya negatif, mau kalimatnya positif, ya nggak masalah. Beda dengan keyakinan, di mana kalimat-kalimat negatif yang ada di kesepakatan harus kita arahkan menjadi kalimat positif. Betul. Kemudian di sini saya akan melanjutkan tentang yang pertama, 5 posisi kontrol. Ternyata kita
Tadi kan sudah bermain dengan Bu Rita ya tentang siapa yang mau membuka dan siapa yang tetap bertahan. Tadi kebetulan yang bertahan hanya Pak Dano. Padahal boleh ngomong kok. Boleh. Yang bertahan itu hanya Padahal. Dari situ kita dapat menyimpulkan bahwa ternyata sebenarnya posisi kontrol itu adanya di diri kita sendiri, dan itu kita sebut dengan motivasi intrinsik. Nah di sini Dian Gos dalam bukunya Restitution Restructuring School Discipline tahun 1998 mengemukakan bahwa guru itu perlu meninjau kembali penerapan disiplin dalam ruang-ruang kelas yang mereka miliki. Apakah disiplin itu sudah efektif atau belum? Apakah disiplin itu berpusat pada murid atau tidak? Apakah disiplin itu memerdekakan murid atau justru mengekang? Dan apakah si disiplin itu memandirikan murid atau justru membuat mereka bergantung pada kita sebagai gurunya? Nah, pertanyaan saya, selama ini gimana sih Bapak dan Ibu menerapkan disiplin di kelas-kelas Bapak dan Ibu? Ada yang mau menyampaikan? Disiplin dalam bentuk sikap atau PTM? Apapun yang penting judulnya adalah disiplin. Bunda gimana menerapkan disiplin di dalam kelas? Penerapan disiplin di dalam kelas mungkin ketika kita masuk ke kelas itu ada aturan-aturan yang memang harus kita sepakati terlebih dahulu ya. Nah, kedisiplinan itu misalnya kalian kalau belajar buku paketnya di bawah. Nah, kalau ada hal-hal penting itu mungkin bisa kalian catat gitu kali ya. Nah, mungkin ada anak yang tidak membawa buku paket, berarti dia sudah melanggar kesepakatan, berarti dia sudah tidak apa yang namanya itu. Berarti belum disiplin gitu, belum disiplin, motivasi internal ya? Ya, mungkin bisa jadi seperti itu. Oke, terima kasih Bunda. Ada lagi satu lagi mungkin? Oke, ya. Luar biasa Bapak. Biasa juga. Saya nggak mak. No comment kalau itu, mohon maaf. Untuk mendisiplinkan anak yang sudah saya lakukan ya, pengalaman saya. Jadi ketika di kelas dalam diskusi ada temannya yang presentasi, kemudian ada teman lain ini yang jahil ya, mengganggu temannya supaya temannya konsentrasinya nggak fokus gitu ya, terus intinya bikin kegaduhan gitu. Maka anak itu saya panggil dengan menyebut waktu itu namanya simpulan gitu ya. Simpulan. Saya panggil anak itu Pulan kan anak baik ya. Ya sini nak, kalau anak baik itu seperti apa nak? Oh iya Bu, iya kan saya sekarang udah berubah ya Bu ya jadi anak baik. Iya kan, kamu anak ibu yang paling baik di sini. Yuk, gimana? Kalau anak baik itu seperti apa gitu? Akhirnya dia duduk dan mengikuti diskusi ya, bahkan dia kemudian aktif untuk tanya jawab dalam diskusi tersebut. Nah, itu yang pernah saya lakukan. Terima kasih. Baik, terima kasih Mak Wan. Tujuh yang berita tujuh untuk Bunda dan Emak. Jadi tadi Emak sudah menggambarkan salah satu posisi kontrol. Kalau tadi Emak menyampaikan dengan bahasa lembutnya, Bulan kan anak baik, berarti kalau anak baik harus apa gitu ya, dan itu ternyata cukup mengena di hati. Nah sekarang kita lihat, kalau Bunda mungkin beda lagi tadi cara nyampainya. Kalau belajar sejarah harus bawa buku paket, kalau nggak bawa berarti silahkan keluar, misalnya seperti itu. Cara Bunda untuk mendisiplinkan. Ternyata beda. Dari sini kita dapat posisi kontrol yang berbeda antara posisi kontrol yang dilakukan sama Bunda sama posisi kontrol yang dilakukan sama Mak. Kita lihat. Bunda dan Emak. Iya, ya. Sebenarnya ada mau. Nah, ternyata dalam disiplin
positif, seorang guru, orang tua, ataupun orang yang sedang menerapkan disiplin, dia punya kemungkinan menempati salah satu di antara 5 posisi kontrol. Posisi kontrol yang pertama adalah sebagai penghukum. Kemudian yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Iya, yang ketiga adalah posisi kontrolnya sebagai teman. Kemudian yang keempat sebagai pemantau. Dan yang terakhir sebagai manajer. Berarti butuh yang pertama ya? Nah, kira-kira penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Pertanyaan saya, kalau tadi Bundo mendisiplinkan anak-anak dengan cara Bundo seperti tadi, menurut teman-teman, Bundo menempati posisi kontrol sebagai apa? 1 dan 2. Silakan, Bu Nita. Maaf. Kalau menurut aku sih kayaknya yang kedua sih, maksudnya pembuat rasa bersalah, karena kalau untuk penghukum, kalau kamu tidak bawa ini berarti kamu nanti begini gitu kan, penghukum. Tapi kalau pembuat rasa bersalah kayaknya lebih cocok ke yang Bundo tadi disampaikan sih, gitu. Jadi Bundo pembuat rasa bersalah ya, Bundo. Kemudian pertanyaan yang kedua, kalau menurut Bu Nita tadi Bundo adalah posisi kontrolnya sebagai pembuat rasa bersalah, kalau Pak dengan tutur rambutnya itu menempati posisi kontrol sebagai, ada yang mau menyampaikan? Orang tua. Masih muda. Giliran kayak gini maunya dianggap muda ya. Tapi kalau lagi itu ayo. Sebagai orang kayaknya sih paling salah Bu. Teman kalau menurut aku sih ya lebih ke secara teman ya, karena dalam segi penyampaian kan memang tidak terlihat antara perbedaan antara guru dan murid gitu. ya. Kalau menurut aku seperti itu. Saya suka penyampainya dengan lembut. Dengan lembut berarti itu nunjukin temas gitu ya. Oke, kita coba lihat sekarang. Nah, ini apa perbedaan antara kelima posisi kontrol yang tadi saya sampaikan? Mungkin agak kurang terlihat ya. Tapi di sini, iya betul. Tapi di sini yang pasti posisi kontrol itu kita bagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, posisi kontrol itu sebagai justru menumbuhkan identitas gagal ke dalam diri anak. Posisi kontrol apa yang bisa menimbulkan identitas gagal menurut Bapak dan Ibu? Ngasih hukuman tadi kan? Betul, penghukum. Anak. Penghukum ternyata menyebabkan identitas gagal pada murid. Yang kedua adalah membuat Rasa bersalah. betul, membuat rasa bersalah, dan penghukum adalah posisi kontrol yang justru membuat anak memiliki identitas gagal. Ketika seorang anak melakukan sebuah kesalahan, maka dia akan tetap bertahan dalam kesalahannya. Dia tidak akan kembali ke kelompoknya dalam kondisi yang lebih baik. Kalau posisi kita adalah sebagai penghukum serta sebagai pembuat rasa bersalah. Selain menyebabkan identitas gagal, ada juga yang bisa menyebabkan identitas itu anak menjadi berhasil. Tapi identitas berhasil ini kita masih kategorikan lagi. Ada yang perilaku kontrolnya positif, sebenarnya sudah bagus. Dia bisa membuat anak terbebas dari identitas gagal. Dia bisa membuat anak jadi merasa lebih baik setelah melakukan kesalahan. Tapi motivasi intrinsik yang tadi disampaikan oleh Bu Rita belum keluar. Gitu. Nah itu apa? Itu adalah posisinya sebagai teman dan pemantau. Jadi kalau kita memposisikan diri kita sebagai teman dan pemantau, anak masuk ke identitas berhasilnya, tapi muncul motivasi intrinsik belum. Gimana supaya anak muncul motivasi intrinsik? Maka kita harus memastikan bahwa kita ada di posisi sebagai manajer. Di sini kita akan melihat video tentang perbedaan antara 5 posisi kontrol yang bisa saja kadang-kadang kita semua
mungkin nggak sengaja gitu. Pengennya sih idealnya jadi manajer, tapi ternyata mungkin karena kita melihat anak melakukan kesalahan A, B, C, namanya manusia emosi, tapi emosi kita justru menempatkan diri kita menjadi penghukum gitu. Atau kita melihat anak melakukan sesuatu, kita kasih sayang kita menempatkan kita menjadi posisi teman gitu. Kita lihat aja. Salam gak penasaran apa aja tuh. selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Apa sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Dasar pemalas. Gak kapok sih kamu. Titik. Aku banget itu. Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa? Kamu ngelawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Tidak kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Oke, itu tadi adalah posisi kontrol sebagai penghukum. Kira-kira menurut Bapak dan Ibu apa ciri-cirinya sih? Apa kita bertindak sebagai menempatkan diri kita sebagai penghukum? Tadi apa ciri-cirinya? Memberikan hukuman emosi tidak kasih anak kesempatan untuk menjelaskan pesan Oh, kejam. nggak maksudnya bodoh, jadi itu kan kelihatan banget anak mau bicara langsung dipotong, sudah mau bicara dipotong, jadi belum mendengarkan penjelasan dari si anak apa yang menyebabkan dia terlambat gitu. Oke, Kalau menurut aku jadi anak belum dikasih kesempatan. ya kayak kalau tadi dari video ini kita bisa lihat ngomongnya harus dipotong sampai ini koma. Kayak siapa ya? Saya kira kalau menurut ya. Kalau menurut aku terus itu salah satunya salah banyak ya. Tapi jangan nyanyi ya. Apa kayak seperti labeling gitu, memberi penjelasan anak bahwa pemalas kamu ya, gitu. Jadinya kalau menurut aku ya. Iya betul. Sepakat sama yang disampaikan sama Bu Nur sama Bu Nita. Jadi kesannya itu berpusat pada si guru aja. Iya ya. Kan jadi Terima kasih Bu Nita dan Bu Fia, seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Nita dan Bu Fia, pas sekali bahwa kontrol sebagai penghukum ciri utamanya tadi adalah tidak memberikan kesempatan anak untuk menjelaskan. Kemudian ada labeling atau judgment, itu yang kelihatan banget dari penghukum. Kemudian si penghukum ini fokus pada pelakunya, bukan pada tindak lanjut atau perbaikan dari kesalahan itu. Jadi fokus sama kesalahan yang tengah terus yang ada di kepala. Nggak nyelesain supaya besok nggak telat dia harus apa gitu. Dan ngasih solusi. Betul sekali, itu adalah penghukum. Nah, yang kedua adalah posisi membuat rasa bersalah. Apa tuh? Lari. solusi. Hukuman. Titik. Aku juga sama. Membuat rasa bersalah. Yang mulu itu ya guru-gurunya. Tekanan darah tinggi. Kamu kenapa terlambat lagi ya? Ya kamu senang nggak? Ini susah ya. Banyak bukan guru. Kalau kamu terlambat lagi, Artis ya. itu ya kita membawa kepala sekolah ya. Bisa nggak? Tidak bisa membina kamu. Gusti
Sini, Mbak, anaknya. Enggak, kasihan gurunya ditegur kepala sekolah. Nangis aja. Enggak lebih parah lagi. Ibu udah menyusahkan itu. Cari kembali. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Oke, itu tadi adalah cuplikan video yang menempatkan si guru pada posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah. Padahal ada yang mau disampaikan. Oh, kenapa nggak ada? Masih ngomong ya? Kalau Bu Titik, ada yang mau disampaikan tentang pembuat rasa bersalah? Itu kayaknya bukan saya dulu. Bu Titik lebih ke arah yang pertama atau kedua atau bukan dua-duanya? Saya yang membuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah tapi nggak lebay kayak gitu ya. Oke, kita lanjut yang ketiga. Tadi kan kita berpendapat Pak Wan adalah posisi kontrol sebagai teman ya. Kita lihat bagaimana gambaran posisi kontrol sebagai teman. Nah ini kayaknya pasti gitu. Gurunya yang sama lagi. Iya Bu, habis menurut saya pokoknya saya Bu. Cucu aja. Saya mau bangun tadi, jadi biar saya kenyang, tetap jangan senja Bu. Bisa Bu. Jadi ibu apa sih yang enggak? Oke, Ibu apa sih yang enggak katanya gitu. Posisi kontrolnya sebagai teman. Dan setelah tadi Bapak dan Ibu melihat video tentang posisi kontrol sebagai teman, apakah Pak Wan masih sesuai sebagai teman? Sesuai. Masih sesuai. Kayaknya belum sesuai deh. Terus jadi lebih sesuai dengan apa yang kurang? Itu maksudnya itu nada bicaranya itu menyenangkan. Iya. Dia galak gitu. Gimana Mak? Apakah Mak menurut Mak selama ini atau belum sampai yang posisi ketiga belum merasa? Oh belum. Kalau saya pribadi, ketika melihat kelima video posisi kontrol, saya sadar benar seperti yang Bu Titik bilang. Oh kalau gitu ya, saya menyadari bahwa selama ini posisi kontrol yang saya pilih itu adalah sebagai teman dan ternyata itu kurang tepat. Walaupun memang seperti yang tadi saya katakan bahwa posisi kontrol sebagai teman dan pemantau itu memang membebaskan anak dari identitas gagal. Posisi kontrol itu sudah membuat anak masuk ke dalam identitas yang berhasil atau sukses gitu. Setelah tadi ditegur sama ibu gurunya siapa itu, seharusnya Karen tahu kalau dia salah gitu. Dan dia bisa menghadapi teman-temannya dengan wajah yang oh iya gue salah, besok gue gak akan telat lagi gitu kasarnya. Tapi ternyata dibalik keberhasilannya membuat identitas sukses ada satu kelemahan dari teori kontrol sebagai teman. Apa kelemahannya? Teori kontrol sebagai teman menyebabkan murid bergantung pada si guru dan dia hanya akan mentaati si aturan kalau bersangkutan sama guru tersebut gitu. Karen tahu kalau misalnya yang piket hari Selasa Bu Fitri, dia nggak akan telat di hari Selasa. Tapi kemungkinan besar dia masih akan telat di hari yang
kayak gitu. Kemudian kelemahan yang lainnya apa? Kalau posisi kontrol sebagai teman, posisi kontrol sebagai teman itu mungkin akan menyebabkan anak terluka oleh kita ketika suatu saat kita tidak menunjukkan bahwa kita adalah teman dia, dan ketika itu terjadi maka kebelakangnya dia nggak akan lagi mau mendengarkan kita. Itu bahayanya gitu. Next, yang keempat, posisi sebagai pemantau atau monitor. Ada lagi. Siswa jual nasi. Apa buarannya baju bukunya itu. Nggak ada suaranya, Naren. Kita harus di sekolahnya itu kamu saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketinggalan kamu, ya. Baik Bu. Oke, gimana? Pemantau ada di sini yang merasa, oh ternyata saya pemantau. Kata Mak ini, kata Mak. Boleh juga kayaknya aku. Mungkin ini yang berbeda Mak. Ya, kalau melihat dari video tadi, rasanya saya menjadi posisi pemantau ya, kalau menurut saya. Undang-undang terus yang diingetin ya Mak. Dikit-dikit peraturan, dikit-dikit pengaturan gitu ya. Peraturan nomor 1. Kalau begitu kenapa memandang dirinya sebagai seorang pemantau? Ya karena kalau ada anak yang terlambat gitu, jadi saya selalu menghubungkan dengan aturan sekolah yang ada begitu seperti itu. Oke, terima kasih. Begitu juga 2 hari saya dipikir, mayoritas tentang tiket saya, termasuk saya juga jadi kebawa sama pemantau. Atau kalau ada yang mau izin, ya Pak Danu, silakan dia nanti nomor 14. Nggak usah ngomong banyak, boleh nggak boleh ya lihat aja taktik nomor 14 gitu. Dan itu sudah menunjukkan ketika itu posisi kontrol kita sebagai pemantau. Seperti posisi teman, sebenarnya posisi pemantau juga sudah cukup baik. Dia mampu mengangkat anak ketika seorang anak melakukan kesalahan, dia sudah bisa beralih dari identitas gagal menjadi identitas yang sukses. Tapi ada kekurangannya. Kira-kira apa kekurangannya kalau pemantau? Kalau tadi teman kan bikin anak ketergantungan ya. Kalau pemantau? Kalau tidak ada aturan mungkin nggak bisa memberikan pembinaan kan gitu. Terima kasih. Ada lagi posisi pemantau kalau dilihat dari kasusnya Narek tadi. Kalau nggak ada aturan, iya. Kalau nggak ada aturan, nggak ada yang bisa jadi pemantau. Betul sekali. Tapi yang paling kelihatan kekurangan dari posisi pemantau adalah kalau bahasa saya gampangnya gini. Posisi pemantau itu nyusahin kita, gitu. Karena apa? Karena ketika kita mengarah anak melakukan kesalahan A, pasti kan kita larinya ke peraturan lagi, peraturan mulu, peraturan terus. Dan di balik peraturan itu pasti ada entah konsekuensi atau hukuman kan. Nah, selama pelaksanaan konsekuensi atau hukuman itu kita pasti terlibat di dalamnya karena kita sebagai pemberi hukuman kayak tadi. Karena telat, Naren diminta untuk stay di kelas selama jam istirahat, dan guru yang ngasih hukuman itu dia harus nungguin Naren selama istirahat gitu. Itu kekurangannya. Kemudian yang kedua, apa sih kekurangan posisi sebagai pemantau tadi? Posisi sebagai pemantau, kekurangan itu tidak menimbulkan atau menumbuhkan motivasi intrinsik. Yang ada adalah tadi kalau kata Bu Rita, ada alasan ya kenapa seseorang melakukan kayak tadi ngerjain tugas. Menurut Pak Ilham, kenapa anak ngerjain tugas Pak Ilham? Hukuman. Selain hukuman tadi alasannya ada apa lagi?
nilai, betul. Nah, ketika kita menempatkan diri kita sebagai pemantau, maka anak melakukan sesuatu karena rasa takut akan menerima hukuman gitu, karena dia tahu bahwa dia sudah melanggar peraturan seperti itu. Jadi tetap motivasi intrinsiknya belum muncul. Ya benar, dia sudah beralih menjadi identitas sukses, tapi belum muncul kesadaran dari dalam dirinya seperti itu. Lalu bagaimana posisi kontrol yang terbaik yang bisa mengubah anak dari identitas gagal menjadi identitas sukses, serta mampu memunculkan kesadaran diri atau motivasi intrinsik? Ternyata jawabannya ada di posisi manajer. Kita lihat bagaimana posisi manajer. Duitnya banyak. Manajer bisa mengelola sendiri. Manajer mah jadi meja. Manajer mah tapi jadi guru piket terus. Jadi sekarang bagaimana ini, Karen? Bu, saya lupa saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Jadi, apakah kalian yakin prinsip saling menghormati tersebut? Ya, Bu, saya meyakininya. Apakah kalian bersedia memperbaiki masalah kehormatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah kehormatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alat saya, Bu. Baik, kalau kalian buat penerapan di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kata saya, Mak. Ada lagi? Kayaknya antara ekspektasi dan realita. Ada ibu saya. Baik, jadi yang menggunakan kalian ada di KMA dan Kita mau kontrol di rumah. kira-kira akan bisa mengalami kapan ya, Karen? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Karen akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Karen. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Karen? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Karen. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas mulai. Baik, Bu. Terima kasih. Ini benar-benar. Nah, saya sudah berapa hari berlatih? 5 hari, mulai dari Senin sampai Jumat. Kebetulan hari Jumat yang piket Bu Laura sebagai manajer. Kayaknya di sini ya. Jadi apa kesimpulannya tentang posisi manajer yang mungkin seharusnya kita tempati sebagai seorang posisi kontrol? Apa sih bedanya posisi manajer dengan posisi-posisi sebelumnya? Apa sih kelebihannya menurut Bapak dan Ibu? Ada yang mau menyampaikan? Silahkan. Ibu guru pikir kita dengar dari oke ya. Pengalaman pribadi. Tapi nggak ada yang ngasih alasan karena lupanya dalam alat. Posisi manajer Belum ada ya. Alasannya macet. Siaran, alasannya siaran. Kemarin kita donasi. Gak ada yang bangunin. Kalau menurut saya posisi manajer yang pertama itu kan dia memberikan kesempatan kepada siswa sebagai pelaku kesalahan untuk kira-kira solusi dari dia tuh apa atas kata-kata tersebut. Jadi mencoba untuk menggali dari siswanya dulu itu sendiri. Terus sebagai kalau yang tadi saya aplikasikan ke Bu Dita selaku wali kelas 12-7 atas nama siswa Rizky Aditya, itu saya bilang jadi saya laporin ke dia karena kan kalau menurut saya di video ini kita belum dia kan tadi bilang nanti dibangunin sama kakak atau ibunya, sedangkan kita nggak bisa pantau beneran apa enggak tuh anak pasang alarm atau minta tolong ingetin anggota keluarga di rumah. Jadi mungkin bisa berpikirnya itu menyampaikan ke wali kelas sebagai penghubung ke orang tua seperti itu.
Oke, terima kasih Bu Laura. Jadi Bu Laura menambahkan ya, jangan cuma percaya sama anaknya aja gitu ya, sama solusi yang disampaikan anak, tapi juga ibu gurunya itu harus cari alternatif lain. Tapi satu yang saya tangkap dari Bu Laura adalah posisi manajer itu memberikan kesempatan pada anak untuk mencari solusi dari masalah yang sedang dihadapi gitu. Karena kan anak membuat kesalahan itu kan tadi ada masalah ya, ada kebutuhan dasar yang ingin dia penuhi sebenarnya gitu. Jadi Bu Laura memberikan kesempatan kepada si anak untuk tumbuh dengan cara mencari solusi apa sih gue bisa ngapain nih gitu, supaya besok kesalahan ini tidak saya lakukan lagi. Betul, itu yang pertama. Ada lagi? Mungkin perlu bantuan orang di sekelilingnya. Gitu tuh. Oke, perlu bantuan orang di sekeliling gimana Bu? Maksudnya itu untuk tadi kan solusinya dia kan berjanji untuk tidak telat lagi. Nah, kemudian itu tentu harus didukung oleh lingkungan di sekitarnya, apakah itu orang tuanya atau wali kelasnya kalau di sekolah. Pokoknya melibatkan orang-orang yang ada di sekitar dia lah, gitu, untuk mendukung dia untuk bisa lebih baik. Oke, siap. Iya. Terima kasih Bunda. Ada lagi? Sudah mulai makan ini. Sudah boleh makan siang ya Bun? Buka kekenyangan. Oke, kalau saya bandingin antara satu dengan yang lainnya ya, kalau di yang sebagai manajer ini ya cenderung lebih berpusat pada murid yang tadi disampaikan oleh Bu Laura, benar adanya. Jadi si anak ini diminta untuk merefleksikan dirinya, kesalahannya ada di mana, terus solusinya harus bagaimana, karena yang membuat kesalahan anak murid itu sendiri gitu. Oke, terima kasih Bu Fia. Maaf, Bu Koko. Terima kasih. Itu Baik, terima kasih Bu Fia. Serta Bunda dan Bu Laura. Seperti yang tadi kita sudah lihat sama-sama ya, kalau saya pribadi sebenarnya menganggap posisi manajer ini gabungan antara posisi teman dan posisi pemantau atau monitor gitu. Kelebihannya menurut saya kita bisa lihat ya dari mimik wajah si ibu entah siapa tadi ya. Kalau ketika posisi kontrolnya sebagai penghukum, si ibu ini menyampaikan nada bicaranya dengan nada yang tinggi, galak, emosi gitu. Tapi mulai dari posisi teman, kemudian monitor sama manajer, mereka sudah menyampaikan dengan posisi yang berbeda gitu. Tapi kalau membuat rasa, jadi kalau penghukum itu terlampau keras, posisi sebagai sebagai apa tadi, membuat rasa bersalah itu terlampau lembek, maka teman monitor sama manajer itu ada di tengah-tengahnya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kelebihan dari manajer ini cirinya adalah dia memberikan solusi seperti tadi yang disampaikan oleh Bu Laura. Karena dia memberikan solusi, jadi dia fokus sama kesalahannya, bukan fokus sama si pembuatnya atau si pelakunya, gitu. Kemudian apalagi yang pasti tadi posisi sebagai monitor dijalankan di manajer, jadi tetap diingatkan ke peraturan yang ada. Posisi sebagai teman dijalankan, kemudian ditambah lagi menanyakan alasan. Jadi pastikan sampai sekarang kita sudah tahu bahwa tidak ada anak yang nakal, yang ada adalah anak yang sedang berusaha untuk lebih baik, untuk memenuhi kebutuhannya tadi seperti berita. Gak ada anak yang nakal sebenarnya, yang ada adalah anak yang sedang memenuhi kebutuhannya tapi terbentur. Nah, ketika anak berusaha memenuhi kebutuhannya tapi terbentur, itulah yang menyebabkan dia menjadi melakukan sebuah kesalahan di mata kita. Gitu. Nah, ketika seorang anak itu melakukan kesalahan, biasanya apa yang kita lakukan? Ya, ditegur, betul, kemudian dihukum, betul, terus dinasehati, betul. Itu kalau kesalahan. Kalau anak melakukan kebaikan, diberikan reward, pujian, betul. Terus kita lihat sekarang apa bedanya hukuman.
konsekuensi sama reward tadi. Di sini yang pertama saya punya kasus seorang anak diminta untuk mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir. Jadi dia telat disuruh lari 2 kali putaran lapangan. Menurut Bapak dan Ibu ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau sanksi? Hukuman. Kita lihat. Ya, ternyata itu adalah hukuman. Lari karena telat itu adalah hukuman. Gimana kalau membersihkan coretan yang dibuat di meja? Bu Rita? Konsekuensi atau sanksi? Oke, yang lain? Bapak dan Ibu, hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi, kita lihat. Oke, yang terakhir. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman atau sanksi? Bunda, kau galau? Hukuman itu. Hukuman. Ya, Kenapa kan ini hukuman? kadang push up. Kalau push up. Disuruh push up itu kan kegiatan. Oke, kita lihat ya. Hukuman. Gimana dengan diminta lari 2 kali putaran lapangan karena telat datang ke lapangan ketika PJOK. Sama-sama telat kan ya? Sama-sama telat nih. Terus Bu Rita suruh anaknya lari 2 kali keliling lapangan karena dia telat, ganti bajunya lama. Itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Berarti sama yang tadi juga lari, kenapa yang tadi hukuman? Terus apa bedanya antara hukuman dan konsekuensi? Gimana? Yang tadi lari, berarti kalau yang tadi lari karena datang telat ke sekolah, hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kalau telat ke PJOK terus lari, itu hukuman atau konsekuensi? Disuruh lari juga. Kenapa, Mak? Oke. Kenapa, Mak? Kenapa kalau PJOK lari itu konsekuensi, kalau datang telat ke sekolah itu hukuman? Kalau datang ke sekolah terlambat terus disuruh lari mengelilingi lapangan, itu kenapa disebut hukuman? Karena antara kesalahan dengan hukuman itu tidak ada kaitannya atau tidak ada hubungannya. Sedangkan kalau Bu Rita kemudian memberikan sanksi supaya anak lari mengelilingi lapangan karena anak-anak lama ganti pakaiannya, itu ada hubungannya dengan pelajaran yang disampaikan oleh Bu Rita. Seperti itu. Oke, terima kasih, Mak. Good job, ya. Ya, betul. Jadi yang membedakan hal mendasar antara hukuman dengan konsekuensi adalah nyambung atau enggak. Gitu. Kalau anak kita beri perlakuan, kemudian perlakuan kita ke mereka itu enggak ada nyambungnya sama kesalahan yang mereka perbuat, bisa dipastikan apa yang kita berikan itu adalah hukuman. Gitu. Kayak anak nggak kerjain tugas, kemudian diminta untuk nulis, saya berjanji besok tidak akan atau bolos, saya berjanji besok tidak akan bolos lagi, saya berjanji besok tidak akan bolos lagi, sampai 100 kali. Yang ada dia tidur kemalaman, besok kesiangan, dia nggak bolos tapi terlambat gitu. Jadi memang harus ada hubungan antara kesalahan dengan perilaku yang kita berikan, baru itu yang kita sebut dengan konsekuensi. Kemudian apa perbedaannya? Hukuman itu termasuk dalam disiplin negatif, sedangkan konsekuensi itu masuk ke dalam disiplin positif seperti yang tadi dijelaskan sama Bu Rita. Lalu apa kabar dengan reward? Tadi Bu Laura sampaikan, kalau anak berbuat baik dikasih pujian, dikasih reward. Gimana dengan reward?
Kira-kira apakah dia masuk ke disiplin positif atau disiplin negatif? Positif. Positif? Kenapa Bunda masuk ke disiplin positif? Ya kayak memotivasi anak jadinya dia mendapat semacam pujian, mendapat semacam ya pujian itu menyenangkan gitu. Menyenangkan, membuat anak bahagia gitu ya. Bahagia, gitu. Jadi besok mau ngelakuin lagi, mau ngelakuin Iya, lagi jadi gitu. iya, bahagia itu tidak dengan uang, tapi dengan Dengan semacam pujuk gitu ya. juga senang. Oke, ada lagi. Jadi menurut Bunda penghargaan atau reward adalah disiplin positif. Ada lagi? Ada yang kurang sependapat? Mau punya mic sendiri? Bawa dari rumah, silakan Mak. Kalau menurut saya bisa dilihat situasinya ya, pemberian reward itu bisa negatif bisa positif ya. Kalau positifnya mungkin tadi yang sudah disebutkan oleh Bu Doyet ya, tapi kalau negatifnya bisa jadi anak melakukan sesuatu itu tujuannya hanya untuk reward. Sehingga tujuan yang kita capai yang sesungguhnya itu tidak akan tercapai karena anak hanya untuk tujuan reward saja gitu. Oke, terima kasih. Jadi menurut Mak adalah tergantung sudut pandangnya, tergantung situasinya gitu ya Mak. Bisa jadi dia memotivasi, tapi bisa jadi juga bikin anak jadi pamrih. Kalau mau ngerjain, tergantung nih ada rewardnya enggak. Kalau ada, ayo. Kalau enggak, ya udahlah males. Mungkin gitu ya Mak ya. Nah di sini Alfikon pernah menyatakan bahwa saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak, menjanjikan reward, agar mereka berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mereka mau mempelajari sesuatu, atau kepada seorang karyawan agar mereka bekerja dengan lebih berkualitas, maka sesungguhnya kita sedang berasumsi bahwa mereka tidak bisa melakukannya. Bu Laura, tadi pagi janjiin apa? Teh botol. Siapa? Rehan. Karena sudah berapa kali telat dalam 1 minggu. Hampir 2 minggu ini sudah cukup banyak. Kemudian sama Bu Laura dijanjikan sebuah reward. Kalau besok nggak telat, Ibu beliin teh botol. Kalau begitu, bagaimana dengan kita hanya butuh lakukan? Misalnya di dalam proses pembelajaran, Ya. ketika kita mengajukan kuis, Ya. anak bisa menjawabnya. Ya. Makanya Bunda janjikan Kasih poin. kasih kok poin. Poin seperti dalam bentuk ya poin dan nilai lah. Oke. Bukankah itu positif? Positif. Iya Jadi betul. mereka bersaing gitu. Oke, kita lihat ya Bu. Nah, kata Alfikon dia menyatakan bahwa ketika kita memberikan reward, sebenarnya kita sudah berasumsi bahwa si anak itu nggak bisa melakukan itu. Di dalam hati Bu Laura itu sebenarnya menyangkal besok nih Raihan bisa datang tepat waktu nggak ya? Makanya akhirnya dia mengeluarkan dalam bentuk besok kalau lu nggak telat gue kasih teh botol gitu, bahasa Bu Laura dalam hati. Padahal sebenarnya di dalam hatinya Bu Laura juga bingung nih. Bahkan lebih ke arah pasti anak besok telat nih, makanya gimana caranya supaya nggak telat, dijanjikan sebuah reward. Kemudian Kon juga menyatakan bahwa mereka itu tidak memilih, mereka itu nggak memilih. Nah, gimana dengan pertanyaan Bunda tadi? Nah, ini saya sangat tertarik sebenarnya dengan yang materi yang ini didukung oleh penghargaan. Ternyata memberikan penghargaan atau reward kepada murid itu sama saja dengan kita memberikan hukuman. Tadi sebelumnya ketika hukuman dan konsekuensi, kita sudah sepakat bahwa memberikan hukuman sebenarnya adalah bentuk tindakan disiplin negatif atau positif? Disiplin negatif, termasuk memberikan reward atau penghargaan. Gitu. Kenapa memberikan reward atau penghargaan itu termasuk ke dalam disiplin negatif? Justru yang pertama, reward itu bisa memberikan pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendeknya apa? Jangka pendeknya mereka si anak cuma mau ngerjain kalau ada rewardnya. Kalau nggak ada rewardnya, apakah mereka mau mengerjakan?
Tidak, gitu. Jadi anak-anak berlomba untuk mengerjakan tugas Bundul, tapi tidak di tugas Fitri, karena Fitri nggak ngasih reward seperti Bundul, gitu Bun. Jadi itu hanya akan memunculkan semangat atau motivasi sesaat, bukan dari dalam dirinya, dan itu tidak akan berlangsung lama. Anak itu rajin, iya, 1 tahun selama diajar Bundul. Ketika dia naik ke kelas 11 tidak diajar Bundul, apakah masih konsisten? Tidak, rasa enggak, gitu Bun. Makanya maksudnya ke disiplin negatif. Yang kedua, penghargaan itu tidak efektif. Kemudian yang ketiga, penghargaan merusak hubungan. Kenapa? Bisa gitu. Tidak efektifnya maksudnya gimana? Ya, kita lihat. Kalau Karena ngabisin duit kita. ketika kita memberikan reward gitu, kita kan ngarepin intinya sekarang adalah di kepala kita semuanya itu harus yang terpenting adalah si anak itu melakukan sesuatu karena memunculkan karena adanya motivasi intrinsik. Dan tadi kita sudah sepakat ternyata motivasinya itu hanya jangka pendek, bukan motivasi jangka panjang. Berarti kan sebenarnya itu nggak efektif, hanya buang-buang tenaga, hanya buang-buang waktu, hanya buang-buang duit kalau dulu masihnya coklat. Gitu. Nah kemudian yang ketiga, penghargaan merusak hubungan. Bufia, ya Allah, Bufia pintar banget sih. Kata dulu orang, ih gak jelas ngapain sih begini. Buat yang kiri, apakah dia akan suka sama Bufia? Enggak. Justru akan makin benci. Pak Jaka, ya Allah Pak Jaka, baik banget sih. Kata padamu, ih gak jelas. Jadi reward atau penghargaan atau pujian itu justru akan merusak hubungan sebenarnya. Sama aja kayak di kelas anak ada yang ranking 1, ranking 2, ranking 3 gitu. Yang dapat ranking 1 di sekolah disayang-sayang sama empatnya, yang dapat ranking 10 di rumah diomelin. Terus hubungan antara emak dan anak. Iya. Kemudian yang keempat, penghargaan itu mengurangi ketepatan. Nah kalau ini sudah ada jurnalnya dan sudah diteliti. Jadi penelitiannya itu sekelompok anak diminta untuk mengambil menghafal, kemudian mengambil kertas yang sesuai. Inti dari si penelitian itu ternyata anak yang dijanjikan permen itu mengerjakan dengan terburu-buru. Efeknya justru ketepatannya menjadi rendah gitu. Jadi malah lebih bagus anak yang nggak dijanjiin apa-apa. Atau sebenarnya yang 4 sama 5 berkaitan nih. Selain mengurangi ketepatan, ternyata 5 juga menurunkan kualitas. Misal gini, Bu Papa mau ikut lomba nyanyi gitu. Saya cuma bilang, Bu Papa ikut lomba nyanyi dong, hadiahnya keren gitu. Dibandingkan saya ngomong gini, Bu Papa ikut lomba nyanyi dari nanti Bu Papa dapat handphone. Saya ikut lomba karena nggak hadiah sih. Nah, atau Bu Papa, kalau pas saya bilang Bu Papa ikut lomba nyanyi deh, hadiahnya keren, Bu Papa akan bilang, wah apa ya hadiahnya, gue harus menang nih supaya dapat hadiah gitu. Kan hadiahnya keren. Tapi ketika Bu Papa saya bilang Bu Papa ikut lomba nyanyi dong, nanti dapat handphone gitu. Kan Bu Papa, dengan handphone ya udah, Nggak seru ya? nggak seru gitu. Jadi menurunkan kualitas. Kemudian yang keenam, penghargaan itu mematikan kreativitas. Sama yang terakhir itu penghargaan itu mengumpul dan mematikan motivasi intrinsik yang tadi saya bilang. Jadi dia bikin motivasi sesaat, efeknya pendek, tidak jangka panjang, dan itu hanya karena sesuatu, bukan muncul dari dalam hatinya. Nah ini tadi kita sudah sepakat nih, ini inti materi saya adalah tentang restitusi sebenarnya. Jadi kalau tadi kita sudah membahas hukuman, konsekuensi, kemudian reward atau penghargaan, gimana sih cara terbaik yang harus kita lakukan ketika seorang anak memenuhi kebutuhannya kemudian terbentur? Tadi saya sampaikan bahwa seorang anak memenuhi kebutuhannya kemudian terbentur, maka di mata kita dia sedang melakukan kesalahan. Nah ternyata
melalui restitusi bahasanya. Restitusi itu dikembangkan oleh Dian Gosen. Dia seorang pakar pendidikan. Dian Gosen mengembangkan restitusi itu didasari oleh teori kontrolnya Dr. William Glasser yang tadi disampaikan oleh Burita, yang tadi Bapak dan Ibu mainan tangannya ditutup, tangannya dibuka, bahwa sebenarnya motivasi itu datangnya dari diri, kemudian dikembangkan oleh Dian Glasser menjadi restitusi. Apa sebenarnya restitusi? Nah, restitusi itu adalah serangkaian proses di mana dalam proses itu kita melakukan dialog dengan si pelaku. Jadi kita bisa melakukan restitusi ketika kita sebagai guru, ketika kita sebagai orang tua di rumah itu bisa kita restitusi. Kenapa mati? Capek. Kayaknya. Nah, suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan anak atau murid yang mandiri dan bertanggung jawab ini harusnya. Nah, di sini tadi kita sudah sepakat posisi kontrol apa yang harus kita jalankan sebagai manajer, betul. Nah, guru di posisi manajer itu mampu menumbuhkan motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik itu bisa menanamkan nilai-nilai kebajikan yang dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter. Nah, ini muara dari pertemuan kita hari ini. Kenapa judulnya budaya positif? Tapi nanti kemana-mana, lari ke teori kontrol, lari tadi ke hukuman, konsekuensi, lari ke motivasi. Karena ternyata sebenarnya ketika kita melaksanakan posisi kontrol sebagai manajer, maka efeknya tadi akan muncul motivasi intrinsik. Ketika anak konsisten memiliki motivasi intrinsik, maka akan tumbuh nilai-nilai yang tadi dibahasakan oleh Bu Rita menjadi keyakinan kelas, keyakinan sekolah yang sudah dibentuk itu akan konsisten dia jalankan, dan lama kelamaan di dalam dirinya itu akan menjadi karakter, maka jadinya budaya positif seperti itu. Gimana caranya? Kemudian aku bertanya dulu nih. Yang pertama, dengan restitusi murid itu menjadi lebih kuat secara pribadi. Kenapa lebih kuat? Karena dia tahu apa yang harus dia lakukan untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi dia lebih kuat. Kemudian yang kedua, murid semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Dan yang terakhir adalah membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan masalahnya sendiri. Nah, ini langkah-langkahnya. Sebenarnya saya percaya semua Bapak dan Ibu sudah pernah melaksanakan restitusi. Cuma mungkin sebelumnya belum tahu kalau itu adalah restitusi atau belum lengkap tahapannya. Harus lengkap nggak sih tahapan restitusi itu? Tidak. Baru jadi Bunda cuma langsung kok menanyakan keyakinan. Nggak apa-apa. Kalau hanya dengan menanyakan keyakinan oleh Bunda dianggap cukup. Kenapa? Karena masalahnya tidak besar, masalahnya kecil, is okay, nggak masalah. Langkah-langkahnya apa? Ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas, itu langkah yang pertama. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Tindakan yang salah harus kita validasi dulu. Bukan berarti membenarkan, bukan berarti kita mendukung dia melanggar tata tertib, tapi kita memvalidasi untuk membuat dia tetap percaya pada dirinya. Gitu. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Saya sudah syuting yang berita ya, sama syuting, kita lihat hasil syutingnya. Permisi Bu, ada benar itu ada saya. Betul kan? Silakan dulu Kak. Apa bisa tahu ya kenapa ini manggil? Benar itu sebelum tadi itu kesadaran dari Pak
Ada juga saat jabatan notifikasi rekomendasi Keisha ada masalah ya. Dia gitu ada apa ya? Kalau ada 17 tahun apa masalahnya? Apa ada yang bisa dibantu? Jadi saya akan mengambil kesempatan itu. Lupa adalah hal yang manusiawi, melihat kesalahan juga sesuatu yang wajar. Tapi ibu percaya, Keisha pasti punya alasan kan kenapa bisa sampai lupa ngerjain tugas matematika tidak kali itu. Nah, kemarin saya ada dapat opsi sampai sore dan ketika saya sampai rumah saya sangat lelah, jadi saya mengerjakan tugas matematika tidak lanjut. Lalu apa yang bisa Keisha lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya sepertinya saya kan tidak mampu pada kayu ambil. Lalu mulai dengan tugasnya. Nanti ketika dia mengujian, saya akan mengajarkan tugas tersebut dengan harapan saya tunjukkan hari ini juga kepada kayu. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah Keisha mengalami kesulitan dalam mengerjakan tugas matematika tindak lanjut? Tidak Bu, saya yakin saya bisa kan mengerjakannya bagus. Lalu ini nanti Keisha pasti mengingat betul dong keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Ya Bu, saya ingat. Lalu menurut Keisha keyakinan kelas apa yang belum Keisha tunjukkan ketika Keisha sampai lupa mengerjakan tugas matematika yang lain? Bertanggung jawab dan menghargai diri sendiri. Bagus. Itu harap saya tanya Keisha bisa lebih baik lagi ya Kak. Keisha harus bisa manajemen waktu dengan baik. Itu sangat menghargai usaha Keisha untuk memperbaiki diri. Sekarang Keisha bisa dari kelas ya. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Kisha dari kelas 3. Menurut saya, dengan metode restitusi ini, saya dapat dengan nyaman menyadari kesalahan apa yang telah saya berbuat dan langkah ke depan apa yang akan saya lakukan untuk mengurangi kesalahan saya tersebut. Terima kasih. Saya tahu yang menyebabkan dia nggak kerjain tugas. Kenapa sibuk Mbak? Sibuk organisasi. Itu udah ikut tinggalkan masalah itu. Jangan dimunculin lagi. Jangan dimunculin lagi. Saya tahu maksudnya. Ini gak ada hubungannya sama yang di atas ya, Oke, tadi saya sudah berusaha untuk melaksanakan ketiga tahapan dalam segitiga restitusi, mulai dari menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu apa? Tadi saya sampaikan bahwa, berbuat kesalahan itu manusiawi kok. Gitu. Ibu juga pernah kok ngelakuin, ibu juga pernah loh lupa ngerjain tugas, misalnya gitu. Di sini menstabilkan identitas itu berdasarkan pada prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses. Jadi yang namanya anak sedang memenuhi kebutuhannya, nggak ada yang salah, hanya mungkin caranya yang belum tepat gitu. Karena tadi kenapa? Karena dia berbenturan gitu. Jadi kita harus stabilkan dulu identitasnya bahwa nggak apa-apa. Lupa ngerjain PR itu nggak apa-apa, dulu itu juga pernah kok gitu misalnya. Atau manusia nobody perfect, nggak ada yang sempurna manusia. Terus kamu bisa kok memperbaiki kesalahan ini gitu. Atau saya nggak mencari, misal Bu Laura sama Bu Fia berantem, kemudian saya restitusi Bu Laura dengan menyatakan saya nggak mencari kesalahan Laura, tapi di sini kita duduk bareng buat menyelesaikan masalah ini. Itu juga menstabilkan identitas. Atau kita bertanya, apakah kamu pernah menjadi, sekarang kamu merasa jadi orang yang baik nggak dengan berantem sama Bu Fia, misalnya seperti itu. Dengan menstabilkan identitas, kita berperan menggeser identitas dari identitas gagal menjadi identitas yang sukses. Kemudian ini yang harus kita catat, jangan pernah mengkritik anak yang sedang mengalami identitas gagal. Kenapa? Karena dengan mengkritik itu sebenarnya kita menghabiskan energi yang dibutuhkan untuk mengkritik mereka itu nilai
kebutuhan untuk menyelesaikan masalah. Jadi kita fokus aja pada solusinya, bukan fokus pada kesalahannya. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah yang saya sampaikan ini yang agak ngeri sedot nih. Salah kok divalidasi, salah kok dibenarkan gitu ya. Jadi berdasarkan prinsip setiap perilaku itu berusaha untuk memenuhi suatu kebutuhan dulu. Ini yang tadi disampaikan sama Bu Rita. Gak ada anak yang nakal, gak ada anak yang males, gak ada anak yang berbuat kesalahan. Yang ada adalah manusia yang sedang berusaha untuk memenuhi kebutuhannya tapi terbentur. Gitu. Kemudian validasi ini akan menggeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Tadi juga sudah dijelaskan sama Bu Rita bagaimana pemikiran stimulus respon, kemudian pemikiran proaktif. Kemudian validasi ini mengenali dan mengakui kebutuhan murid serta dapat memperbaiki hubungannya. Yang terakhir, pertanyaan atau pernyataan disampaikan dengan nada yang tidak menghakimi. Contohnya gimana sih? Kayak tadi misalnya Bu Laura berantem dengan Bu Via adu mulut. Saya bisa sampaikan, Bu Laura sebenarnya Bu Laura bisa loh mukul Bu Via, tapi ternyata Bu Laura sabar ya dengan adu mulut, gak mukul gitu. Kita cari pembelaan bahwa sebenarnya dia bisa ngelakuin kesalahan lebih, tapi dia cuma begitu gitu. Kemudian yang kedua adalah kamu bukan melakukan sesuatu tanpa alasan kan? Nah ini kata kuncinya. Jadi kata kunci di validasi tindakan yang salah bukan membenarkan kesalahan, tapi mencari alasan kenapa seorang murid melakukan sesuatu. Gitu. Kamu dapat melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting kan? Misal tadi Bu Laura berantem sama Bu Pia, kita bisa sampaikan Ibu bangga karena kamu bisa mempertahankan harga dirimu. Mempertahankan harga diri itu penting. Tapi, ada tapinya. Apakah kamu tahu bahwa apa yang kamu lakukan itu menyakiti? Misalnya seperti itu. Kemudian yang terakhir itu mungkin kamu bisa mempelajari perilaku baru yang lebih efektif. Maukah kamu mempelajarinya? Itu adalah validasi. Nah, yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Kenapa tadi di awal disampaikan oleh Bu Rita dulu dengan membuat keyakinan, karena restitusi akan berjalan dengan baik ketika kita sudah memiliki keyakinan. Posisi kontrol sebagai manajer dapat kita jalankan setelah kita memiliki keyakinan. Jadi yang paling penting itu adalah kita memiliki keyakinan sebagai peraturan, bahasa kitanya sekarang, sebagai peraturan yang mengikat tingkah laku kita sebagai guru ataupun anak sebagai murid gitu. Nah, di menanyakan keyakinan ini kita berdasarkan prinsip teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Saat perilaku telah divalidasi di step yang kedua dan identitas sukses telah stabil di step yang pertama, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Habis saya tanya, Kesha, mana kamu mau ngerjain PR? Ya Bu, soalnya rapat OSIS sampai sore. Pulang udah malam terus capek, katanya. Kesha, dari situ dia akan sadar bahwa dia itu salah. Kemudian baru di situ kita kaitkan keyakinan apa yang belum kamu terapkan, bertanggung jawab misalnya. Nah, sebagai murid, keyakinan apa yang kamu yakini di kelas itu kita bisa ajukan ketika menanyakan keyakinan. Kemudian nilai-nilai apa saja yang telah kita sepakati. Kemudian seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal, atau yang paling gampang adalah kamu mau jadi orang kaya gimana sih? Kita bisa tanyakan ketika menanyakan keyakinan. Di sini yang ingin saya garis bawahi adalah restitusi adalah sebuah solusi. Seperti PP saya, bukan PP saya ya, bukan PP kita ya, PP orang yang saya ajak diskusi waktu itu pernah menyatakan gini, nggak ada jaminan bahwa setelah restitusi si anak itu pasti langsung berubah, nggak ada. Tapi bukan berarti restitusi yang kita lakukan itu gagal. Lalu apa yang harus kita lakukan? Yang kita harus lakukan adalah melakukan pemantauan, melakukan
observasi secara berkala. Jadi habis direstitusi tetap kita pantau gitu. Kemudian apakah tadi 3 tahapan restitusi harus dijalankan semuanya? Tidak. Kita bisa motong atau melakukan salah satu tahapan tergantung dari kesalahan besar kecilnya kesalahan yang dilakukan oleh murid kayak gitu. Oke, kalau gitu terima kasih dari saya. Saya menyadari masih banyak kekurangan kesalahan, mungkin nanti kita bisa diskusi lagi sama Ibu PP mungkin nanti. Terima kasih atas waktunya Bapak dan Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, pemateri kedua yang sudah disampaikan oleh Bu Fitri begitu jelas dan detail. Kami beri kesempatan untuk 1 sampai 2 pertanyaan saja bila mana ada hal-hal yang perlu ditanyakan dan sekiranya masih mengganjal. Boleh, silakan Pak Ilham. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Moderator, Bapak Sigit Wicaksono. Yang ingin saya tanyakan, yang pertama kepada Ibu Fitri adalah terkait tentang hukuman dan juga penghadiaan. Ini apa pendapat Bu Fitri ataupun apa solusi Bu Fitri? Seperti yang kita ketahui di SMA 4 itu ada budaya positif ataupun yang kita lihat ketika literasi agama ataupun ketika literasi di hari Senin itu sebagian besar murid-murid kita ada yang memberikan sebuah penghargaan yang bisa ada hadiahnya, yang bisa menjawab akan mendapatkan misalkan snack dan lain sebagainya. Nah, itu apa solusinya supaya budaya positif di sekolah kita menjadi lebih baik, lebih terarah gitu. Jadi itu kan bentuknya sebuah penghargaan. Nah, ketika itu bentuknya sebuah penghargaan itu kan sangat tidak jangka panjang. Nah, itu hanya motivasi jangka pendek saja. Nah, itu apa solusinya? Yang pertama. Yang kedua, saya mau menanyakan ke Ibu Rita. Punten Bu, hanya konfirmasi saja. Itu di slide kalau nggak salah ada 4 kotak tadi, itu ada di atas murid, kemudian guru, di bawah kiri bawah ada guru, di kanan bawah ada guru. Nah, itu gurunya ada 3, muridnya ada 1 yang kotak itu. Nah, apakah itu seperti itu atau misalnya yang kanan bawah itu salah ketik atau gimana itu? Ya, yang ada 4 kotak yang kanan kiri atas ada murid, kanan atas ada guru, yang bawah guru, bawahnya lagi guru. Ya, itu. Oh, kita juga ingat ya? Iya. Itu hanya itu saja Bapak Sigit. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ilham yang sudah memberikan 2 pertanyaan untuk Bu Fitri 1 dan Bu Rita 1 terkait dengan pemahaman penghargaan untuk Bu Fitri dan pemahaman terkait dengan materi yang ada di slide. Selanjutnya masih saya buka 1 pertanyaan dan kalau memang boleh puas masih antusias saya buka lagi 1. Gimana, masih ada Bapak dan Ibu untuk Sebenarnya bukan pertanyaan ya. ya? Sebenarnya bagus sekali ya. Jadi paradigma kita tentang Pernyataan Mas Sigit, pernyataan. bahasa juga akan lumayan bagus. Enggak ada. Nah, begini, sebenarnya Pak Sigit ataupun Rita ini kan bukan pertanyaan. Cuma semacam pernyataan terima kasih ya, karena sudah memberikan pencerahan yang selama ini salah, terutama bagi diri sendiri.
paradigma kita tentang hukuman dan penghargaan tadi, terutama tentang ribok tadi tuh. Rambut. Itu kan ternyata salah selama ini, kayak khusus foto ya. Terapkan seperti itu di kelas ternyata itu adalah ya salah ternyata. Karena itu dipandang itu suatu hal yang positif ya. Karena dengan kita kasih reward atas segala pujian atau segala macam itu, menurut prediksi kita ya, menurut ya selalu ada bencana dari itu suatu hal yang bagus, benar positif gitu kan, membangkitkan keinginan anak, tapi ternyata salah gitu. Jadi ini sebenarnya bukan pertanyaan sih, sebagai ucapan terima kasih aja. Sama-sama Bunda. Terima kasih gitu karena sudah memberikan berbagi ilmu ya, berbagi ilmu di hadapan ini, terutama spesifiknya berdua lah gitu. Tidak ada pertanyaan, hanya ucapan terima kasih. Luar biasa. Ya, paradigma yang selama ini itu salah kitanya. Oke, thank you. I happy. Luar biasa, terima kasih. Tepuk tangan buat Bunda. Luar biasa yang memberikan pernyataan. Mana dia yang luar padahal satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya Pak Ilham selaku sesepuh kita ya. Kamu berjalan. Saya terbiasa tadi nggak mau ngambil mic, cuman ketika Bunda ngomong saya harus ngambil mic. Oh iya, kenapa seperti itu? Karena Bunda sudah menyampaikan sesuatu yang sangat prinsipil banget buat saya. Asik. Hanya ada satu yang kata-katanya harus diikuti, yang namanya manusia itu Nabi Muhammad. Jadi benar salah itu tergantung dari Nabi Muhammad. Katakan benar enggak? Gitu. Kalau Nabi Muhammad bilang itu benar, ya benar. Kalau Nabi Muhammad bilang itu salah, ya salah gitu. Contohnya apa? Nabi Muhammad itu pernah memberikan sorban kepada Sayyidina Ali gitu. Itu sebagai motivasi. Dan ketika Ki Hajar Dewantara atau siapapun yang mengatakan memberikan penghargaan itu salah, kita selaku manusia yang berakal itu bisa mengatakan itu benar, itu salah. Tergantung dari motivasi masing-masing gitu. Di Islam saja motivasi itu diberikan gitu, surga neraka gitu, jangka panjang. Kalau kemudian motivasi kita jangka panjang itu masih abstrak, maka kita harus melakukan langkah-langkah kecil untuk mendapatkan penghargaan yang sifatnya jangka pendek. Apa penghargaan jangka pendek? Kenapa harus ada rapot di kurikulum Merdeka jika itu bukan sebuah kesalahan gitu? Jadi kalau ada penghargaan yang bentuknya rapor, itu adalah sebuah kesalahan. Dia nggak apa-apa, gitu ya. Jadi penghargaan nggak apa-apa, mau dikat juga apa nanti. Jadi penghargaan itu diberikan kepada seseorang, gitu ya. Nggak ada masalah, gitu. Hanya saja dalam kurikulum Merdeka, dalam tampilan tadi mungkin dikatakan itu kurang tepat. Saya masih bisa memakluminya jika itu dikatakan kurang tepat. Tapi jika itu salah, terus terang ketika kita memberikan penghargaan pada Bapak Ibu yang ada di sini berupa nasi bor, itu adalah sebuah kesalahan besar. Bapak Ibu hanya dihargai nasi bor, gitu. Harusnya ada Starbucks. Starbucks, ya. Kalau itu oke. Jadi semakin tinggi tingkat nilai yang diberikannya, maka penghargaan itu bisa dikatakan benar, gitu. Tergantung ya. Jadi bagaimana itu? Oh ya, belum selesai. Tadi saya nggak mau ngomong masih gitu. Cuma karena tadi ada kata benar dan salah, gitu ya. Perlu didiskusikan. Ya, jadi penghargaan itu biar bagaimanapun, kalau menurut saya perlu. Tapi kalau itu kemudian disalahkan, juga silakan. Iya makanya. Apa yang disampaikan oleh Bu Rita dan Bu Fitri ini luar biasa. Bisa diambil sebagai pelajaran yang sangat-sangat berharga buat kita. Tapi
saya melihat unsur psikologi pendidikan itu terabaikan, gitu ya. Lebih banyak psikologi umum yang diterapkan dalam tayangan tadi. Kita semua yang dari pendidikan tentunya pernah merasakan bagaimana susahnya belajar tentang psikologi pendidikan, psikologi perkembangan, dan seterusnya. Kalau itu disampaikan kepada guru BK, mungkin itu lebih tepat. Ya, kenapa? Karena banyakkan kalimat-kalimat yang dipermainkan. Jadi istilah permainan kata itu ada di sini. Kenapa? Karena saya juga orang yang tertarik dengan bahasa Indonesia. Salah satu program studi yang sebenarnya pengen saya masuk itulah bahasa Indonesia. Permainan katanya banyak, ketetapan menjadi keyakinan, gitu ya. Itu salah satunya. Sementara psikologi pendidikannya itu tidak terlalu lengkap. Apa contoh psikologi pendidikan? Good job itu adalah good job, ya. Itu bagian dari motivasi dari psikologi pendidikan. Kemudian silakan tepuk tangan untuk semua. Yang itu adalah penghargaan, ya, jangan salah. Kenapa kemudian itu adalah penghargaan? Tidak boleh diberikan adalah jika kemudian yang lainnya lucu, tapi begitu ada yang berbicara yang lain, kok Bu Fitri lupa mengatakan cukup, gitu. Akhirnya orang lain itu bertanya-tanya, kenapa saya nggak dapat? Itu bisa berhubungan. Ya nanti saya belum selesai. Gimana sih? Sebetulnya teguran aku sebenarnya. Sudah, saya tadi sudah ditugas sama dia langsung. Padahal habis ini ngopi aja gitu. Ya, jadi ya kalau Pak Zakaria tadi bilang psikologi perkembangannya itu harus dikedepankan, saya setuju. Tapi kalau saya berbicara, ya lebih banyak psikologi pendidikan yang harus dimunculkan. Kemudian terkait dengan karakter, kita tidak bisa membentuk karakter itu hanya ada di SMA, karena unsur utama dari sebuah karakter itu adalah genetik. Yang kedua, lingkungan. Yang ketiga, orang tua. Yang keempat, satu lagi apa? Bapak saya lupa. Nah, genetik ini ternyata memberikan peran yang cukup dominan, gitu ya. Ya udah itu aja kali ya. Luar biasa padamu Pak Ilham dan Bunda yang sudah memberikan pernyataan dan pertanyaan. Boleh dijawab pertanyaan dari Pak? Baik, terima kasih Pak Ilham, Bunda, sama Pak D yang sudah menyampaikan pertanyaan, kemudian masukannya. Terima kasih. Dari nggak tahu nih jawaban Pak Ilham. Pertanyaannya Pak Ilham itu jawabannya itu tadi ya, statement akhirnya dari pernyataannya Pak D bahwa karakter itu kita nggak bisa nyalahin guru SMA ketika si anak tidak bertanggung jawab. Kita nggak bisa nyalahin guru SMA ketika si anak itu nggak disiplin, karena tanggung jawab disiplin itu kan sebenarnya karakter. Dan tadi disampaikan sama Pak Danu bahwa ada 4 faktor yang mempengaruhi pembentukan karakter seorang anak atau seorang individu gitu ya, seorang makhluk. Di mana di situ ada genetiknya, kemudian ada faktor orang tuanya, kemudian ada faktor lingkungan, sama satu lagi adalah faktor sosial, Pak Dewi. Iya, jadinya nggak bisa juga kita nyalahin guru SMA-nya ketika anak nggak disiplin gitu, sebenarnya kayak gitu. Tapi karena kita menjadi bagian dari si lingkungan, kemudian kita juga menjadi bagian dari sosial yang jadi bagian dari faktor si karakter itu terbentuk, maka semaksimal mungkin, seoptimal mungkin kita itu menumbuhkan lingkungan, kita itu menumbuhkan sosial yang bisa mengarahkan anak ke karakter yang positif gitu. Dan itu bisa terbentuk, bisa terlaksana, bisa ada si karakter itu bisa muncul setelah si anak itu punya motivasi intrinsiknya dulu.
Itu maksud kita. Kemudian gimana sih tadi nyikapin yang anak-anak bagi nasi kuning gitu ya Kak? Bagi nasi kuning, bagi snack buat teman-temannya yang berhasil menjawab gitu. Seperti yang tadi Pak Daniel sampaikan juga sebenarnya, reward itu tidak salah kok, tidak salah kalau seandainya Bunda masih hukum apa sih? Guru, nggak salah kalau seandainya Bunda masih buruk atau misalnya Bu Laura, Bu Fia termasuk saya masih stempel ke anak-anak, kemudian ngasih nilai untuk anak yang mau jawab, sebenarnya itu nggak salah. Karena yang tadi Pak Daniel sampaikan bahwa semua itu sebenarnya tergantung dari motivasi kitanya, gitu. Sama pengaruh ke kedepannya yang kita harapkan itu jangka panjang atau jangka pendek. Gak bisa kita langsung lakuin jangka panjang. Kayak misalnya di Jepang kenapa bersih? Karena aturannya jelas, hukumannya jelas. Padahal kan sebenarnya nggak boleh katanya tadi ngasih hukuman. Tapi ternyata itu bisa membuat orang-orang di Jepang itu jadi peduli sama lingkungannya gitu. Terus kenapa mereka terpakai hukuman? Karena menurut saya pribadi nih ya, semua anak itu pada awalnya itu mereka harus dikekang atau diikat dengan sebuah hukuman dulu, dengan peraturan dulu. Gitu. Tapi sepanjang proses kita ngasih hukuman, sepanjang proses kita ngasih reward, kita tahu nih yang muncul hanya sesaat atau jangka pendek. Maka untuk membangun si jangka panjangnya adalah kita sambil memunculkan motivasi intrinsiknya. Kayak gitu Pak Ilham. Jadi menurut saya nggak masalah sih. Soalnya kalau seandainya nggak dikasih snack itu nggak ada yang jawab, bener nggak sih? Ya, sangat iya, enggak, atau enggak, kalaupun ada yang jawab itu paling 1-2. Tapi kalau ada iming-iming snacknya kayak lagunya Rita Sugiarto kayak gitu. Kalau ada iming-iming snack itu yang angkat tangan banyak gitu. Kenapa alasannya? Ya karena memang mungkin keyakinan sekolahnya belum ada, keyakinan kelasnya belum ada. Jadi gimana kalau kita awali dari membuat keyakinan dulu, mungkin solusi dari saya. Kita buat dulu nih keyakinan bahwa mereka itu harus, misalnya keyakinan yang berhubungan dengan itu berarti kan apa? Kita menghargai orang lain mungkin ya, menghargai orang lain gitu. Keyakinannya. Kita tanamkan nih ke anak menghargai orang lain. Ketika keyakinan itu sudah tertanam, maka ada reward, ada nasi kuning atau nggak ada snack atau nggak ada. Ketika ada yang ngasih pertanyaan dan dia bisa, dia akan menjawab, gitu kan. Jadi kita tanamkan dulu, kita bicara dulu si keyakinan itu, pastikan aktivitas-aktivitas yang kita jalankan itu mengarahkan ke penumbuhan dari si keyakinan itu, gitu Kak. Tapi sambil berjalannya kita membentuk keyakinan, kalau di perjalanan kita masih memberikan reward, menurut saya sih nggak masalah gitu. Tergantung motivasi kita, motivasi si anak itu ngasih reward itu buat apa gitu. Terima kasih teman-teman, Bapak Ibu semua yang sudah berpartisipasi aktif pada kegiatan diseminasi budaya positif. Akhir kata kami dari CGP Angkatan 8 di SMA 4 Kota Tangerang, semoga program ini mampu bersinergi dan berkolaborasi ke depannya. Terima kasih. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada foto bareng.